Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Murti Widyaningsih, SEMM CIPM. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Jakarta. Bidang kompetensi saya adalah manajemen operasional, di mana saat ini selain sebagai dosen, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai business consulting di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen operasional, manajemen project, dan supply chain management. Selain itu, saya juga mengajar manajemen resiko usaha. Mata kuliah manajemen operasional merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Mata kuliah ini diampu oleh 7 orang dosen, yakni Dr. Nana Nawasia SEMM, Dr. Tia Ikhwani SEMM, Dr. Mulyadi SEMM, Dr. Satria Yunas STMM SCM, Dr. M. Nuruddin Subhan SEMM, dan Ibu Dian Rizka Rini SEMM. Saya sendiri selaku koordinator mata kuliah manajemen operasional. Berdasarkan ruang lingkup dari mata kuliah manajemen operasional ini, capaian pembelajaran yang akan kami capai di mata kuliah manajemen operasional ini adalah materi yang terkait dengan operasional perusahaan, manufaktur, dan jasa. Antara lain adalah sumber daya manajemen operasional, peramalan dan forecasting, kemudian multiple product, produksi agregat, material handling dan layout, metode transportasi farm, pemilihan location, dan pemilihan mesin. Teknik pembelajaran yang saya sampaikan adalah DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang saya sampaikan menggunakan textbook antara lain J. Heiser dan Barry Lander dalam Operation Management, buku 1 edisi 9 dengan penerbit Salemba 4 Jakarta 2011. Buku kedua kami menggunakan T. Hani Handoko dalam Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi tahun 2008, terbitan BFE Yogyakarta. Buku ketiga kami menggunakan Sofyan Asauri, yaitu dalam Manajemen Operasi dan Produksi, di mana pencapaian sasaran organisasi berkesinambungan, edisi 3 tahun 2016. Lembaga penerbit Raja Grafindo Persada. Buku terakhir yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah Everett E. Adam Jr. dan Ronald J. Ebert, Production dan Operation Management, edisi kelima tahun 2010 dengan Prentice Hall. 4 buku ini menjadi pustaka utama kami dalam memberikan materi pembelajaran manajemen operasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan metode inovatif learning, di antaranya adalah problem-based learning, collaborative learning, dan small group discussion. Ketiga metode ini sangat disukai mahasiswa karena mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya dan membantu mereka untuk mengambil kesimpulan dari materi yang kami ajarkan. Berikutnya,
materi yang kami sampaikan dalam bentuk interaction di dalam kelas dengan memberikan pertanyaan dasar di dalam kelas untuk dijawab mahasiswa. Bila ada mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan dasar tersebut, mereka akan saya berikan poin untuk keaktifan di dalam kelas. Selain berdiskusi di kelas, kami juga memiliki WhatsApp group untuk berkomunikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen operasional. Metode terakhir yang kami gunakan adalah assessment, di mana saya memberikan penilaian untuk keaktifan di kelas melalui pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa yang kemudian akan saya rangkaikan dengan nilai-nilai seperti nilai proyek, ujian tengah semester, nilai tugas, dan ujian akhir semester. Materi MO ini sendiri terdiri dari 14 kali pertemuan ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan total jumlah pertemuan 16 kali. Perihal ini kami sampaikan di awal pertemuan sebagai kontrak mahasiswa untuk kelulusan mata kuliah manajemen operasional, karena kami mensyaratkan juga mereka wajib hadir dalam absensi sebesar 75%. Dari awal mahasiswa harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik agar tidak mengulang mata kuliah ini di tahun-tahun berikutnya. Baik, itulah gambaran mata kuliah yang saya ampuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Berikutnya, silakan ikuti kegiatan saya di dalam kelas pada mata kuliah manajemen operasional dengan mengambil tema metode transportasi FAM. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya ya. Kita lanjut materi minggu lalu. Kita membahas tentang metode transportasi FAM. Apa sih transportasi itu menurut kalian? Tahu nggak transportasi itu apa sih? Kendaraan. Iya, kendaraan itu digunakan untuk apa? Untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Caranya gimana supaya barang itu pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Tentunya kita mencari biaya yang paling murah, biaya yang paling efisien. Nah, di dalam teori transportasi ada 5 metode yang bisa kita pakai. Metode yang pertama yaitu metode northwest corner, di mana dia memulai alokasinya dari sudut kiri sampai ke sudut kanan. Kemudian nanti dia akan ulang kembali sampai menemukan biaya yang paling murah. Kemudian yang berikutnya adalah metode least cost. Metode least cost itu dia memilih sel dengan biaya yang paling rendah, kemudian dialokasikan dulu yang rendah, baru dia ke biaya yang lebih mahal. Nah, yang ketiga metode FAM. FAM itu kepanjangan dari Vogel Approximation Method. Nah, ini metode yang di antara 5 ini yang paling mudah. Mudah artinya begitu kita masuk ke metode ini, kita langsung dapat biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah gitu ya.
Kemudian biaya metode berikutnya adalah stepping stone. Stepping stone adalah konsep yang dilihat sama sih perbedaan biaya, tapi dia lebih muter-muter gitu ya. Kita harus hitung ulang lagi. Kemudian yang terakhir metode Moody. Moody itu apa? Moody itu modified distribution method. Intinya sih sama. Mereka mulai dari kiri ke kanan terus dicari biaya paling murah. Nah, kalau di dalam operasional kita pakainya itu yang FAM. Biasanya di dunia industri itu biasa kita pakai FAM. Kenapa kita pilih FAM? Karena dia lebih mudah, lebih cepat untuk mencari biaya yang paling efisien. Jadi ada kegunaan dan perbedaan dengan menggunakan metode transportasi FAM. Pertama, metode transportasi FAM ini dia lebih bisa menyelesaikan solusi secara awal karena distribusi yang dilakukan itu biasanya lebih mendekati biaya. Jadi cukup dengan satu kali jalan kita bisa dapat biaya yang paling rendah. Tentunya dengan biaya yang paling rendah berarti cost produksinya akan menjadi murah, ya kan? Biaya rendah itu cost produksinya menjadi murah. Silakan Mas. Saya lanjutkan ya. Di metode FAM ini kita ada tekniknya. Jadi pertama kita cari dulu biaya yang paling murah. Kemudian biaya yang paling murah kita hitung selisih dari biaya murah pertama dengan biaya murah yang kedua. Kemudian pilih baris atau kolom. Nanti udah dicari misalnya di kolom pertama biaya yang paling murah, yang pertama yang mana. Terus cari biaya yang paling murah yang kedua. Setelah itu cari selisihnya antara biaya termurah pertama dan kedua. Dapat selisihnya di kolom kita isi di tabel. Kemudian kita lakukan di kolom yang sama. Kemudian di baris juga kita lakukan itu. Jadi di baris ini ya kalian cari biaya yang paling murah. Yang mana yang paling murah, kemudian bandingkan dengan yang murah kedua, kita isi di kolom yang baris. Di baris ya, bukan kolom. Jadi di baris. Begitu seterusnya sampai habis. Nah nanti ketemu ya, kita cari biaya yang paling mahal, biaya yang paling tinggi. Biaya yang paling tinggi yang mana? Kemudian kita perhatikan dia posisinya ada di kolom atau ada di baris. Nah kita lihat perhatian kita tertuju di biaya yang paling tinggi. Kemudian kita cari dari yang itu semuanya misalnya di baris ya, kita cari biaya yang paling murah. Nah itulah tabel yang kita isi berapa jumlahnya dengan memperhatikan kapasitas dan permintaan. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, di sini saya memberikan soal mengenai daki cost yang sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota B, ke kota E, dan ke kota F. Kemudian di sini ada tabel kapasitas dan pasar tujuan maupun permintaan. Masing-masing memiliki biaya per unit untuk memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain ya. Jadi kalau biaya per unitnya jangan salah membaca. Di bawah dari lokasi A ke lokasi D biayanya 4 dolar seperti yang sudah saya siapkan di depan ya. Kalau perhatikan di semuanya ke depan di baris ya, di baris itu kita lihat dari kota A itu mereka
mereka menyediakan sekitar 40 unit. Kemudian dari kota B, mereka menyiapkan sebanyak 50 unit. Dari kota C, mereka menyiapkan sebanyak 60 unit. Itu kapasitas. Kemudian permintaan dari kota D itu 50 unit. Dari kota E itu 45 unit. Kemudian dari F 55 unit. Nah, kalau anak ekonomi kan supply harus sama dengan demand. Ya, supply harus sama dengan demand. Kalian cek kapasitasnya jumlahnya berapa? Permintaan jumlahnya berapa? Coba dihitung berapa kapasitasnya. Kapasitasnya 150. Permintaannya juga 150. Jadi tidak ada selisih ya antara permintaan dan kapasitas. Namanya posisi apa nih kalau kayak gini? Posisi apa? Given volume, ya kan? Tidak lebih, tidak kurang. Nah, bagus kayak di pasar posisi kayak gini. Idealnya kayak gini, bukan masalah boleh apa enggak, tapi idealnya seperti ini. Jadi permintaan di pasar harus bisa dipenuhi dengan perusahaan harus bisa memenuhi permintaan di pasar. Kalau permintaan 150, kita jadi barang juga 150. Kalau umpamanya permintaannya lebih banyak, kapasitasnya lebih sedikit, efeknya apa? Di pasar. Boleh nggak gitu? Rugi nggak buat perusahaan? Ruginya kenapa? Permintaan lebih banyak daripada kapasitas produksi. Berarti ketika ini terjadi, perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan di pasar. Kalau tidak bisa memenuhi permintaan di pasar, efeknya kenapa? Kehilangan pelanggan. Kenapa kok bisa kehilangan pelanggan, Bu? Karena ketika pelanggan mau cari produk kita di pasar, barangnya nggak ada. Terus dia pindah ke produk lain yang sejenis. Nah, ini yang tidak boleh sampai terjadi. Makanya ini bisa jadi acuan ketika perusahaan ingin mengajukan pinjaman ke pihak ketiga, gitu ya. Nanti kita belajar, nanti saya kasihkan contoh soal gimana kalau permintaan lebih banyak daripada kapasitas, dan sebaliknya gimana kalau kapasitas lebih banyak daripada permintaan. Kalau kapasitasnya lebih banyak dari permintaan, bagus nggak? Bagus nggak? Kapasitasnya lebih banyak dari permintaan, bagus nggak? Enggak, sama dengan yang tadi. Yang ideal ini yang seperti soal di sini, kapasitas sama dengan permintaan. Idealnya seperti itu. Kalau kapasitasnya kebanyakan, berarti produk kita kelebihan. Kalau kelebihan, efeknya bisa rusak barangnya ya. Kalau rusak kan jadi rugi. Bahkan dicermati soal berikut. Lihat, kalau soal berikut nih, kita lihat soal berikut. PT Mayora Indah, dia memproduksi aspal kurang besar. Ya, dia memproduksi aspal coklat sama aspal stroberi. Ya, kita lihat permintaan aspal, kita bahas yang aspal coklat dulu ya. Ini ada dua, aspal coklat sama aspal stroberi. Aspal coklat dia permintaannya di Vietnam sebanyak 20.050, di Singapura 15.200, di Malaysia 24.500. Totalnya berapa permintaan? Tolong bantu dihitung. Berapa totalnya?
59.750. Sekarang kita lihat kapasitasnya dari kota Surabaya, Semarang, dan Jakarta khusus untuk aspal coklat. Berapa? Oke ya, berarti ada selisih kan? Nah, selisihnya sebanyak 11.900 kita jadikan dummy. Kalau kayak gini kasusnya gimana nih? Permintaan lebih banyak daripada kapasitas. Berarti perusahaan belum bisa memenuhi permintaan aspal coklat di pasar. Gitu ya. Terlihat nih ini. Kalau kita ngajuin pinjaman ke pihak ketiga sudah kelihatan, oh iya ternyata peluang kita untuk nambah kapasitas produksi bagus gitu ya. Berarti kinerja bagian pemasarannya yang keren ya, yang bagus ya, karena dia ada jumlah permintaan sebanyak 11.900 yang belum bisa dipenuhi. Oke, berarti kalau kayak gini kasusnya dia muncul daminya di bawah. Jadi diingat, kalau permintaan yang lebih banyak, daminya munculnya di bawah. Kalau kapasitasnya lebih banyak, daminya muncul di kolom. Paham ya? Yang penting kuncinya ini harus sama nih, antara kapasitas sama. Terus kita masukkan biaya, ya. Dengan cara yang sama kita lakukan kayak tadi. Kita mulai ya. Ini selisihnya berapa? Ini selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya sama dengan 1.700. Yang ini selisihnya bukannya kalau itu 1.000 ya, karena 1.000 dikurangi ya. 1.000 ya, ini berapa nih? 1.100. Oke, ini 1.000. Ayo. Yang ini 0 ya. Yang ini 200. Kemudian yang ini 600. Kita pilih yang, oh ini 0 ya. Kita pilih yang ini 1.000. Kemudian di situ kita pilih yang ini yang paling kecil. Jadi ini kita masukkan angka 11.900. Oke, berarti ini silang. Ini silang, yang ini juga kita silang. Ya, terus ke sini sekarang. Ini berapa nih? Berarti ini 700 ya, 700. Ini kita masukkan angka 700. Kemudian ini 300 ya. Ini 300, yang ini 200. Ya. Kemudian ini tetap ya 0. Ini sama ya 200. Ini 600. Pilih ya 700 ya Pak. Jadi kita pilih yang 700. Kita pilih 700 berarti di sini ya. Ini jadi berapa nih? 15. Berarti ini kita blok. Ini kita blok. Ini kita blok dan perlu diperhatikan. Oke, kalau sudah yang ini berapa nih selisihnya? Berapa nih? 500 ya? 500.
Ini selisihnya jadi berapa nih? 3.000 itu 3.350 ya, benar nggak? Coba 15.050 dikurangi 15.200 dikurangi 11.900 300 ya? 300 berarti sini sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi ini kita blok. Terus yang ini nih, sekarang ini berapa nih selisihnya? Dari blok kan jadi tinggal ini 500. Ini 200. 200 ya. Ini jadi 500. Ini kita pilih ya 800. Nah di sini ini angkanya berapa jadinya? 17.500. Terus tinggal ini kan? Oh ini di atas. Ini berapa nih? 24.500 dikurang 17.550 berapa? 6.950. Oke, yang ini tinggal ini kan? Berarti ini tinggal 4.000. Kita bisa di atas dulu ya. Yang ini 1.700. 15.050 dikurang 6.950 dikurang 3.300. Tolong bantu. Ya, oke. 8.800. 4.000 berapa? 4.800. Ini ya, jadi seperti ini kalian uraikan seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian dihitung berapa biaya transportasi. Cukup dipahami? Cukup ya, cukup dipahami. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya dengan case yang berbeda ya. Mau permintaannya banyak daripada kapasitas, mau kapasitasnya banyak daripada permintaannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.